Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita jumpa lagi di YouTube channel BKK SMK Bakti Nusantara 666. Kali ini narasumber kita yaitu dari Wakil Kepala Sekolah di bidang kurikulum, yaitu Bapak Juli Rahmawanto. Lalu seperti biasa, saya selaku host akan ditemani oleh Bapak Prayoga Eka Chandra. Oke. Untuk memulai, saya mau menyapa dulu Bapak Juli. Gimana Pak Juli? Sehat? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah, ya. sehat. Mudah-mudahan sehat selalu ya Pak Jul ya. Amin, Di saat amin. pandemi sekarang nih Pak Jul. Amin. Mungkin kita langsung aja ya Pak ke materi yang akan Bapak sampaikan mengenai praktek kerja industri gitu ya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, rekomendasi untuk calon peserta prakerin itu dari selaku wakase kesiswaan itu Kurikulum. wakase kurikulum ya, maaf. Dari Pak Juli itu seperti apa Pak? Bisa dijelaskan? Rekomendasi buat syarat calon siswa yang prakerin Pak ya. Kebetulan pada tahun sekarang itu prakerin dilaksanakan dari semester 5 Pak ya. Artinya di posisi di kelas 12. Syarat utamanya kalau dari bidang kurikulum yaitu adalah harus menyelesaikan nilai dari semester 1 sampai semester 4 itu harus selesai. Kenapa demikian? Karena kalau syarat itu tidak diselesaikan, otomatis dia akan tidak bisa ikut prakerin. Karena sangat penting Pak. Karena kalau remedial saja, nilai saja tidak dilaksanakan, gimana antar PKL-nya di lapangan seperti itu. Iya. Ya, jadi untuk salah satunya adalah ketuntasan belajar mungkin ya Pak Jul ya. Ya. Dari semester 1 sampai semester 4. Nih bagi kalian yang belum selesai, segera selesaikan nih. Ya, jangan ada alasan ketika Covid sekarang kalian tidak menyelesaikannya, jangan sampai ya. Sekarang sudah banyak media sosial, kalian tinggal hubungi Pak Juli untuk menyelesaikan belajar atau materi yang belum terselesaikan, maka bisa diselesaikan mulai dari sekarang. Oke, terus mungkin dari dari kurikulum ini kan menjadi sebuah prasyarat ya, prasyarat untuk prakerin ya. Nah, untuk yang belum menyelesaikan itu solusi yang akan Bapak sampaikan ke siswa yang emang belum persyaratannya belum tuntas gitu. Yeah. Gimana tuh? Kalau tidak salah, jauh-jauh hari memang kita udah berkomunikasi dengan Hubin Pak ya, dengan wali kelas, bahwasanya syarat itu memang udah disampaikan dari awal. Dan saya kira kalau tahun sekarang aturan itu berjalan, saya kira anak-anak udah menyelesaikan itu. Gitu. Dan itu udah disampaikan jauh-jauh hari, dan saya kira sampai detik ini tidak banyak anak yang berhubungan dengan nilai itu di bawah KKN. Saya kira seperti itu. Ini sudah selesai semuanya Pak ya? Kemungkinan besar sudah selesai karena kita hubungannya bukan dengan kurikulum saja, melainkan kita melibatkan semua lini termasuk wali kelas. Selain kan berhubungan prakerin. Remedial itu terlaksana itu bukan karena dari gurunya mau. Artinya gini, guru bidang studi mau, siswa juga mau, wali kelasnya juga mau membahas itu. Gitu. Akhirnya kalau tiga-tiganya dia mau berusaha untuk memperbaiki nilai, ya saya kira lebih cepat. Dan kita tahun sekarang udah melaksanakan itu mungkin. Oke, tuh jadi dari wakase kurikulum udah sangat jelas gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang belum menyelesaikan yang belum di atas KKM gitu ya, belum pas dari KKM, dari mulai semester 1 sampai semester 4 bisa diselesaikan saat ini juga gitu ya, dengan cara menghubungi gurunya, atau kalau misalkan nggak punya berhubungan dengan wali kelas. Iya, berhubungan dengan wali kelas dulu gitu. Bagaimana konsultasi, terus nanti mungkin ada solusinya dari wali kelasnya, entah itu dihubungkan langsung ke guru yang bersangkutan gitu.
intinya ketika pandemi ini semua sudah dipermudah juga ya oleh sekolah Iya, gitu ya. Kalau misalkan kaliannya mau untuk menyelesaikan semua administrasi ini agar bisa cepat ya. daftar gitu ya untuk prakerin ini. Oke. Ya, bagi kalian juga yang masih kelas 10, kelas 11, persiapkan nih dari sekarang. Jangan sampai ada mata pelajaran yang di bawah KKM. Kalau seperti itu, maka kalian akan sulit untuk mengejarnya ya. Maka persiapkan dari sekarang. Gini Pak, kalau yang buat kelas 10 sama kelas 11 nih, ada program baru lagi, bukan program apa ya, keinginan saya yang dari pihak kurikulum. Saya kira ini yang harus kita pahami bukan dari siswa saja, bahkan dari guru-guru kita juga, teman-teman kita juga. Jadi jangan sampai ngasih nilai itu seenaknya saja. Ya. Artinya pendidikan itu bukan karena dia jago matematika, pintar-pintar hitung-hitungan matematika dia dapat nilai di atas KKM. Ya. Tapi kan global, ada dari sikap dan tanggung jawab di kelasnya, absensi dan yang lain-lain. Jangan sampai gara-gara nilai UTS soal 25 benar 3 nilainya total akhirnya di bawah KKM. Yep. Kita harus pertimbangkan. Kita tidak akan bisa merubah seekor burung itu menjadi monyet, Pak. Kita harus memahami kemampuan anak itu berbeda-beda. Yeah. Dan saya kira guru-guru kita, teman-teman kita juga harus memahami itu biar biar situasi remedial itu tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Yeah. Dan yang tahun sekarang rencananya jangan sampai perpindahan semester itu meninggalkan nilai remedial. Kalau udah meninggalkan remedial, akhirnya yang terjadi numpuk semester 1, numpuk semester 2, numpuk semester 3. Dan akhirnya kesulitan juga antaranya anak-anak yang harusnya udah selesai pada satu semester itu, dia menyelesaikan seperti kelas 3 nih. Dia menyelesaikan semester 6 itu remedialnya pada semester 5 kemarin gitu. Mungkin punya hutang nilai gitu ya. Punya hutang nilai yang harus diurus oleh pihak sekolah. Jadi malah melibatkan banyak orang, jadi masalah. Mudah-mudahan tahun sekarang terlaksana. Iya. Ya, tuh, rekan ya. Jadi jangan sampai punya hutang nilai. Mungkin ada konsekuensinya ya, Pak Jul ya, ketika nanti kalian punya hutang nilai belum terselesaikan, dia tidak menerima rapot, Pak. Nah, tuh, tidak Rapotnya menerima tidak rapot. akan dibagikan. Rencananya itu rapot itu tidak akan pernah dibagikan. Jadi kita itu bisa mengirim rapot bisa di-print itu kalau nilainya semuanya udah tuntas, Pak. Yep. Jadi tidak yang seperti tahun-tahun kemarin. Setiap anak memiliki rapot, padahal nilai beberapa mata pelajaran itu di bawah KKM. Gitu. Ini kalau saya sih tidak menyalahkan siswa, Pak. Tidak menyalahkan siswa, tapi munculnya nilai itu berhubungan dengan guru, berhubungan dengan siswa, berhubungan dengan sekolah, berhubungan dengan orang tua. Jadi buat sementara kita kemarin itu menyalahkan siswa, Pak. Siswanya susah sih, bla bla bla. Tapi kalau kita gabungkan, siswa mau, terkadang gurunya belum bisa, belum ada waktu gitu. Betul. Bukan nggak mau, belum ada waktu. Pas misalkan contoh siswa A, dia mau remedial hari Senin. Pak, saya mau remedial matematika hari Senin. Aduh, bapaknya nggak bisa hari Selasa. Siswa hari Selasa nggak bisa. Ya, akhirnya ya tidak ketemu. Kalau guru mungkin sempat, tapi kalau siswa belum tentu. Makanya memang harus ada program kita khusus di khususon ya buat teman-teman juga harusnya sanggup buat meluangkan waktu buat anak-anak kita saja. Yang harus digarisbawahi, punten, saya tidak menyalahkan. Dasarnya monyet tidak bisa dirubah menjadi burung, gitu aja. Ya, betul. Ya, jadi udah dapat ya intinya bahwa nanti mungkin untuk kedepannya ya Pak Jul ya, karena kita menggunakan sistem mungkin ya Pak Jul ya. Nah, ketika di sistem itu ada e-rapot tuh, ketika sistemnya ada yang tidak terisi, maka tidak akan bisa tercetak gitu. Dan oleh karena itu, kalian yang masih punya hutang nilai, segera hubungi wali kelas, mata pelajarannya, agar jangan sampai kalian tidak keluar rapotnya ya. Dari semester 1 nanti sampai semester akhir. Mungkin seperti itu ya Pak Jul ya. Iya, betul. Oke, untuk pertanyaan berikutnya Pak nih, untuk penilaian prakerin itu dari Wakasi kurikulum itu seperti apa ya Pak? Kalau nggak salah di dalam rapot itu udah muncul, Pak. Nilai prakerin yang tadi dikeluarkan oleh guru pembimbing setelah sidang kan muncul nilai prakerin dan tempat kalau nggak salah Pak ya. Sama perusahaan itu dimasukin ke dalam rapot. Kalau nilai rapot itu belum terisi, artinya dari pihak kami kurikulum ya berarti anak itu saya simpulkan belum melaksanakan prakerin, Pak.
atau enggak belum udah melaksanakan parkiran tapi ada beberapa step yang belum dilaksanakan, dan itu akan mengeling ke e-rapor. Artinya satu siswa tidak melaksanakan prakerin, mungkin gini, kebanyakan tuh hampir semuanya melaksanakan prakerin Pak di lapangan, tetapi ada beberapa sebab, biasanya pertanggungjawabannya sidang mereka gitu, sidang prakerinnya tidak laksanakan, akhirnya ya sampai akhir kalau belum melaksanakan itu ya otomatis di rapor nggak akan kosong ya. akan kosong Pak. Kalau tahun kemarin itu pada semester kelas 11 Pak, ya berarti ya peluangnya di kelas 11 rapotnya. Kalau sekarang di kelas 12 ya berarti di semester 5 ya memang ada poin itu di semester 5. Dan itu adalah salah satu syarat mengikuti ujian nasional. Dan kebetulan tahun sekarang nggak ada ujian nasional. Tapi yang jelas akan sama. Salah satu syarat buat pelaksanaan asesmen Pak. Siap, asesmen. Untuk tahun depan ya? Ya, buat tahun kalian hari ini. Buat tahun sekarang yang 2020-2021 ini, kalian tidak ada UN, tapi lebih saya kira di kalangan muda juga enggak, di kalangan sulit juga, tapi asesmen, kalau bidang asesmen ya otomatis asal ajarnya antar Pak. Mungkin malah tambah banyak. Ya, betul. Ya harus kita siapkan saja. Ya, otomatis ya tadi kalau misalkan nilainya tidak ada maka e-rapor tidak akan terstuck itu intinya, karena sudah menggunakan sistem. Dan jangan khawatir bagi rekan-rekan yang sekarang kelas 11 nih, tahun depan ada UN nggak? Ternyata tidak ada ya hanya diganti menjadi sistem asesmen gitu. Seperti apa sistemnya kami juga belum begitu paham ya seperti apa. Nanti mungkin kalian di angkatan kalian di kelas 12 nanti akan melihat seperti apa proses sistem asesmen tersebut. Ya, tapi pada intinya kalau untuk SMK ini yang namanya prakerin itu pasti ada ya, karena emang ya namanya kewajiban. Juga SMK ya, sebuah kewajiban. Wajib Pak, bukan mengada, wajib. Bedanya SMK sama SMA kan itu ya. Kalau SMK harus ada prakerin. Ya seperti itu ya rekan-rekan ya. Yang terakhir mungkin apa yang diharapkan sih Pak dari Bapak sebagai pihak kurikulum gitu ya terhadap siswa, calon peserta prakerin ini ya, para siswa-siswa ini, entah itu dari sebelum mulai prakerin dan setelah prakerin itu. Ya siap ya Pak. Kalau pertanyaannya yang ini adalah harapan saya sebagai kurikulum terhadap calon peserta prakerin ya sangat besar Pak. Karena hari ini, semester ini, kalian akan dibuktikan dengan kemampuan kalian belajar selama 4 semester ke belakang. Dan siswa bagi kalian yang tidak siap ya saya kira kan kalian akan mempunyai kesulitan tersendiri. Artinya manfaatkan waktu, bahwasanya selama 3 tahun di SMK Bakti Nusantara kalian itu akan dilepas belajar dunia nyata kalian ntar gitu. Dunia nyata kalian ntar kalian tidak akan bisa terbentuk pada sehari 2 hari. Kalian akan turun di lapangan itu, terbentuknya itu dari kelas 10 kalian itu. Kalau kalian itu adalah tanggung jawab, kalian mau etikatnya daya juangnya bagus, mau mampu nggak mampu ya kalian akan bekerjakan. Kalau misalkan kalian tidak mampu ya akhirnya kalian lari ke rumah. Rumah kalian siapa ya ke sekolah. Kalian bisa mempelajari itu. Dan di dalam lapangan itu terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari di waktu di sekolah kan. Ya, betul. Artinya kalian yang kelas 11 entah calon peserta prakerin, manfaatkan waktu kalian, manfaatkan pembelajaran kalian di lapangan. Jangan sampai di sekolah itu A, di lapangan bilang B, BN tuh nggak bener ngajarnya. Ya emang di lapangan seperti itu, namanya juga teknologi. Saya kira manfaatkan waktu kalian 100%. Kalau memang kalian kata saya sakit, saya anggap jangan sakit lah. Karena waktu kalian PKL itu sangat lebih penting daripada ya bukan lebih penting sih, sangat penting karena entar setelah kalian lulus ya akan bekerja seperti itu, mungkin lebih dari itu. Yang jelas di sekolah itu kamu telat aja masih ditolerir. Tapi kalau di PKL, entar di dalam PKL kalau bisa ya jangan, karena
dia akan membentuk kamu suatu hari nanti. Kalau kamu udah lulus SMK ya seperti itu, bahkan lebih dari itu ntar. Harapan saya Pak, semoga semuanya siswa itu memanfaatkan waktunya di dalam prakerja itu. Harapan saya. Oke, jadi itu harapan dari Pak Juli sebagai kesiswaan untuk teman-teman. Kurikulum. Sorry, kesiswaan terus ya. Sorry. Sebagai kurikulum untuk bisa lebih memanfaatkan waktu yang ada lah gitu. Jangan sampai nanti di akhir itu kalian ngerasa, aduh saya sekolahnya nggak bener nih, jadi saya udah beres dari BN ini, saya nggak punya skill apa-apa gitu ya. Jangan sampai terjadi hal yang seperti itu gitu ya. Yang diinginkan oleh Bapak Juli ini, kalian itu emang bener-bener waktunya bisa dimanfaatkan, fasilitas yang ada di sekolah juga dimanfaatkan, terus aturan-aturan yang di sekolah juga diikuti gitu ya. Fungsinya adalah untuk menghadapi di dunia yang sebetulnya, dunia yang sebenarnya nanti setelah kalian lulus gitu. Oke, itu aja. Mungkin kalau saya nambahin gini Pak, kalau misalkan siswa kita kalau kalian di lapangan itu misalkan menemukan sebuah permasalahan, jangan mundur. Banyak kan anak-anak kita kan mundur Pak. Mundur itu dalam arti gini, ada pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan di luar kemampuannya dia nggak mampu, terus besoknya dikumpulkan dia pundung itu dalam artian dia nggak mau datang Pak. Sehari, 2 hari, 3 hari kan akhirnya jadi masalah. Kalau emang itu terjadi, pasti terjadi di dalam lapangan karena banyak situasi berbeda-beda. Kalau emang itu terjadi, kalian nggak mampu, kalian harus datang kembali ke sekolah, pulang lagi ke sekolah, karena kalian itu memiliki satu pembimbing loh. Pembimbing. Jadi selesaikannya dengan pembimbing kalian, dan itu menjadi sebuah pembelajaran baru Pak. Ya, pesan saya. Ya, itu rekan-rekan ya. Jadi mungkin sudah menyimak banyak sekali hal yang disampaikan Pak Juli mengenai apa yang perlu dipersiapkan pada saat prakerin, kemudian penilaian, lalu ketuntasan belajar ya. Yang terakhir adalah harapan agar kita bisa memaksimalkan waktu pada saat prakerin, agar nanti pada saat setelah selesai prakerin atau setelah lulus dari sekolah itu kalian bisa benar-benar menjadi seorang yang punya karakter ya, disiplin, kemudian berjiwa bekerja keras gitu ya. Dan satu lagi, mulai dari sekarang kalian persiapkan, masih ada waktu sebelum kalian melaksanakan prakerin di tahun 2019-2020 ya. Oke. Ada lagi Pak Juli yang mau disampaikan nih? Cukup. Oke, karena kita udah masuk ke penghujung kegiatan ini. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan sebagai host, untuk kalian tetap stay tune ya di YouTube channel kami di BKK SMK Bakti Nusantara 666 ini. Jangan lupa subscribe ya, klik tombol kanan merah, bawah merah gitu ya, jangan lupa, agar selalu ada pengingat gitu ya, setiap konten-konten baru, konten-konten yang menarik juga gitu ya, yang terus pantengin ya, yang ingin kalian ikuti gitu. Cukup sekian dari saya Faton Hidayah, Prayoga, dan narasumber Pak Juli. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.